Menurut kalian nih ya, kalau menurut kalian, apakah mungkin Pak Jokowi, mantan Presiden Jokowi, apakah mungkin dia bisa menyelamatkan Kang Ridwan Kamil dari kekalahan di ajang Pilkada Jakarta? Nah, gimana menurut kalian? Apakah mungkin? Rasa-rasanya sih, kalau kita melihat fakta-fakta dan data-data yang ada, melihat data hasil survei, melihat data perolehan suara di ajang Pilpres lalu, melihat data demografi penduduk Jakarta, melihat fakta di lapangan di sepanjang masa kampanye ini, rasa-rasanya sih Kang Ridwan Kamil sudah meminta pertolongan kepada pihak yang salah. Apalagi, nah ini ada catatan pentingnya. Apalagi kalau Kang Emil sampai meminta Pak Jokowi ikut berkampanye buat dirinya di Jakarta. Kalau itu sampai terjadi, kalau Pak Jokowi sampai cawe-cawe ikut kampanye buat Kang Emil di Jakarta, rasa-rasanya sih ini sudah dapat dipastikan kalau Kang Emil sedang menggali kuburnya sendiri. Nggak ada blunder yang lebih besar dibandingkan dengan mengajak Pak Jokowi berkampanye di Jakarta. Kalian nggak setuju? Kalian nggak percaya? Kita bahas argumentasinya sesudah yang satu ini. Waktu pemilihan presiden lalu, dalam ajang pemilihan presiden 2024 di bulan Februari lalu, hanya sekitar 9 bulan yang lalu, ada satu provinsi yang nggak bisa ditaklukkan sama cawe-cawe dan kucuran bansosnya Pak Jokowi. Daerah tersebut adalah Jakarta. Di Pilpres kemarin, sekitar 60% pemilih Jakarta menolak pasangan Prabowo Gibran. Sekitar 41% pemilih Jakarta memberikan dukungannya kepada mantan gubernur mereka, yakni kepada Pak Anies Baswedan. Lalu ada sekitar 18% pemilih yang memberikan dukungan mereka kepada Mas Ganjar. Di Jakarta, suara yang didapat pasangan Prabowo Gibran hanya sekitar 41%, nggak nyampe 50%. Makanya nih, kalau kita mengacu sama data pilihan warga Jakarta di Pilpres lalu, data real pilihan warga sekitar 9 bulan yang lalu, kalau kita mengacu ke data ini, strategi Kang Emil meminta dukungan dari Pak Jokowi adalah sebuah kekeliruan yang besar. Soalnya apa? Soalnya adalah 60% warga Jakarta yang sudah menyatakan menolak pasangan yang di-endorse secara besar-besaran sama Pak Jokowi. Apalagi, fakta ini juga harus masuk perhitungan. Apalagi sekarang kekecewaan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi, kekecewaan mereka sudah semakin besar kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Citra baik Pak Jokowi sudah runtuh dalam semalam, gara-gara cawe-cawenya mau mengakali putusan Mahkamah Konstitusi demi Kaesang bisa maju sebagai calon wakil gubernur melalui manuver di Badan Legislasi DPR. Inilah peristiwa yang memicu demonstrasi serentak panggilan darurat, Garuda Pancasila dalam keadaan darurat. Dan apalagi kemudian muncul heboh skandal Fufu Fafa. Maka semakin runtuh juga citra Pak Jokowi di mata masyarakat. Makanya nih, dukungan dari Pak Jokowi buat Kang Ridwan Kamil mestinya sih adalah kabar gembira buat Mas Pram dan Bang Dul. Dan juga buat Pak Dharma Pongrekun dan juga Pak Kunwardana. Semakin Kang Emil ini dekat dengan Pak Jokowi, maka semakin benci warga Jakarta sama Kang Emil. Dan semakin kuat juga jiwa perlawanan mereka buat mengalahkan kroni dari Pak Jokowi ini. Jakarta adalah provinsi yang penduduknya relatif independen dan berpikiran kritis. Tingkat pendidikan warga kota ini jauh di atas provinsi-provinsi lainnya. Makanya nih, strategi pencitraan ala Pak Jokowi lewat guyuran bansos dan intimidasi aparat, cara ini nggak mempan kalau di Jakarta. Lalu, pertanyaan penting kita, pertanyaan kritis kita, ini pertanyaan penting yang harus kita ajukan. Jadi, logika pertanyaannya begini, Mestinya Kang Emil dan para penasehat politiknya sudah paham soal ini. Mereka mestinya tahu
kalau Pak Jokowi adalah kartu mati di Jakarta? Soal ini nggak membutuhkan ilmu politik tinggi buat memahaminya. Jadi pertanyaannya sekarang, hal yang harus menggelitik benak kita, pertanyaannya, kenapa Kang Emil tetap pergi sowan ke Solo? Kenapa dia tetap pergi menemui Pak Jokowi? Kenapa dia tetap meminta dukungan Pak Jokowi, walaupun dia paham kalau Pak Jokowi ini sebetulnya nggak lagi punya citra positif di mata warga Jakarta. Jadi, nah, gimana kalau menurut kalian? Gimana nih analisa kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jadi kenapa Kang Emil tetap meminta dukungan dari Pak Jokowi walaupun dia tahu langkah tersebut adalah sebuah blunder besar? Memang pastinya kita paham juga kalau langkah dari Kang Emil ini dilakukan sebagai pembuktian kalau Kang Emil patuh dan sejalan dengan Pak Prabowo. Kita tahu sebelum terbang Solo, Kang Emil ini sudah lebih dulu bertemu dan bicara empat mata dengan Presiden Prabowo. Dan konon dalam diskusi tersebut, Pak Prabowo dan Kang Emil nggak cuma membahas soal Pilkada Jakarta. Mereka nggak cuma membahas kebutuhan kucuran dana logistik yang sangat dibutuhkan sama tim kampanye dari Kang Emil ini. Dari pengakuan Kang Emil sendiri, kabarnya pertemuan tersebut malah ikut membahas soal IKN. Iya, soal Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk apa tiba-tiba Pak Prabowo mengajak Kang Emil bicara soal IKN? Kalau bukan buat menugaskannya di sana. Bisa jadi kan? Gimana kalau menurut kalian? Lalu kenapa juga Pak Prabowo meminta Kang Emil buat sowan ke Solo? Apakah ini masih terkait sama kebutuhan dana logistik kampanye? Apakah Pak Prabowo minta Kang Emil buat meminta Pak Jokowi yang memenuhi kebutuhan uang logistik kampanyenya? Ini juga bisa jadi kan? Oke, jadi rasa-rasanya itulah dua hal penting yang perlu dibahas dan jadi pertanyaan ini soal langkah Kang Emil terbang sowan ke Solo. Yang jelas, kalau ini soal minta dukungan Pak Jokowi dan minta Pak Jokowi ikut kampanye, itu jelas blunder besar. Dan rasa-rasanya kubu Kang Emil nggak bakal melakukannya. Kalau kepergian ke Solo itu buat minta dukungan dana logistik kampanye, ini masih lebih masuk akal. Nah, kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini lebih banyak membahas soal IKN, mungkin tampaknya ini malah lebih bisa dipahami. Jadi gimana? Gimana nih kalau menurut kalian? Kalian setuju kalau Kang Emil nggak jadi gubernur Jakarta dan malah jadi gubernur IKN? Gimana? Setuju? Kan katanya ibu kota kita ada di IKN. Bener nggak?